Hi everyone. Balik lagi sama aku di channel aku ini. Kali ini aku bakal bahas satu kandungan yang cukup hits akhir-akhir ini. Nah, nama kandungannya itu adalah retinol. Mungkin banyak kalian yang udah tahu, retinol itu adalah turunan dari vitamin A. Ya, intinya masih satu golongan sama vitamin A. Dan emang efeknya itu rata-rata sih orang nyebutnya kayak buat bagus untuk anti-aging gitu kan. Yang umum diketahui orang kan buat anti-aging. Tapi lebih dari itu si khasiat dari produk ini. Yang kalau sejauh yang aku tahu, untuk anti-aging yang tadi yang untuk disebutin kayak menyamarkan kerutan, terus untuk hyperpigmentasi kayak sunspot gitu, terus bekas-bekas jerawat, terus yang mau yang warna coklat atau yang merah gitu kan, itu bisa memudar atau mungkin bahkan menghilang kalau kalian udah lama pakainya. Terus untuk memperbaiki tekstur kulit juga, karena sistem kerja si retinol ini kayak dia merangsang kolagen di kulit kita buat bereproduksi, jadi bagus buat memperbaiki si tekstur kulit. Di sini aku punya rekomendasi beberapa produk yang mengandung retinol yang emang cocok buat umur-umur kayak kita ini. Kalau aku sih nyebutnya kayak umur remaja, karena emang biasanya kan retinol dipakai buat umur 25 ke atas kan, karena rata-rata dipakainya buat anti aging. Tapi orang sekarang kayak ngincernya itu buat si noda jerawat, si bekas-bekas jerawat. Makanya si retinol ini mulai hits banget gitu. Nah, buat kalian yang mau nyoba, boleh disimak dulu video aku. Yuk kita lanjut ke produk pertama ya. Nah, produk pertama aku punya Avoskin. Nih, kelihatan kan? Avoskin ini tuh Avoskin Miraculous Retinol Ampul. Nah, jadi si Avoskin ini menggunakan Actosome retinol yang klaim dari mereka itu ini 15% lebih maksimal penyerapannya ke kulit dibanding retinol lain. Dan biasanya kan kalau pakai retinol tuh karena ini active ingredients, seringnya ini tuh bikin kulit kering. Tapi karena dia menggunakan Actosome retinol, klaim dari mereka ini tuh 50% less iritan banget. Jadi kayak mengurangi iritasi, mengurangi kering tuh di muka, di wajah itu sampai 50%. Terus untuk hasilnya itu bisa lebih efektif 20% kalau dari klaim mereka. Lalu si Avoskin ini juga emang bener-bener mild. Kalau kalian yang bener-bener baru mau nyoba buat nyobain retinol, Avoskin yang menurut aku bisa kalian coba terlebih dahulu, karena emang dia juga ada peptide-nya yang buat ngelembapin kulit, sama ada vitamin E, pome, sama green tea yang emang kayak akan antioksidan yang bener-bener bagus buat kulit. Jadi kalian kalau yang pemula yang baru mau nyoba retinol, kalian bisa nyoba dari Avoskin ini. Nah, untuk harganya ini 30 mili sekitar 230 ribuan kalau nggak salah ya, aku beli segitu dan emang awet banget. Nah, terus teksturnya itu dia gel putih, bener-bener karena namanya ampul, bener-bener thick banget. Tapi saat kalian aplikasiin di kulit itu dia nggak lengket sama sekali, nggak lengket sama sekali, bener-bener ya udah kayak nyerap aja gitu tuh. Udah kayak biasa, kayak pakai essence, malah jatuhnya nggak berat banget. Nah, sekali lagi aku saranin kalau misalnya yang baru mau nyoba retinol, kalian bisa pakai Avoskin. Produk kedua aku punya Eltos nih. Bentuknya kayak gini. Ini tuh emang nama dari produknya sendiri, Ertos Retinol Serum. Nah, apa sih yang spesial dari Ertos ini? Nah, Ertos ini mereka pakai lipochroman 6 sama soybean oil, emang yang bagus banget buat anti aging. Terus mereka juga ngeformulasiinnya sama aloe vera, emang yang bisa melembabkan kulit juga. Kelebihannya sih sejauh yang aku tahu itu doang, si ini itu. Tapi kenapa aku memasukkan ini ke list, karena ini pun cukup mild dan harganya itu benar-benar affordable banget. Untuk 20 mili ini aku tuh waktu itu beli di official store-nya di Shopee 102.000 kalau nggak salah ya, atau 108.000 lupa. Karena lagi sale, asalnya 120, bisa kalian cari sendiri. Si
produk ini. Nah, untuk si teksturnya sendiri dia gel bening gitu, agak butek dikit kayak ordinary niacinamide, cuman nggak terlalu kental banget. Bukan nggak terlalu kental banget, sorry, nggak terlalu putih banget, nggak terlalu putek banget, dan sama masih enak buat di blend, masih ya udah gitu saat nyempel di kulit, ya udah gitu kayak nggak pakai apa-apa gitu kan. Nah, kalau udah habis itu aku punya produk selanjutnya yang terakhir menurut yang emang kecintaan aku, ini something level 1% retinol. Nah, kenapa aku suka ini? Karena pertama mereka itu ngegunain yang namanya encapsulated retinol, atau lebih jelasnya encapsulated gentinol 200. Nah, klaim mereka itu retinol itu lebih stabil, terus lebih tertarget si cara kerjanya. Jadi klaim dari mereka, cara kerja si retinol ini karena dia bentuknya encapsulated, jadi kayak si partikelnya itu dikapsulin lagi. Nah, si ini tuh nembus ke kulit, terus mereka tuh nyebar karena dia bentuknya encapsulated, jadi si kapsul itu ngebelah nyebar gitu. Terus di situ tuh target katanya tuh. Aku pun nggak pernah ngecek, cuman klaim dari mereka seperti itu. Hasil penelitian mereka, si retinolnya itu target masalah kulit, terus mereka memperbaiki si masalah-masalah kulit itu. Jadi emang bener-bener lebih tertarget kalau ini tuh. Lalu si ini pun mereka ngeklaimnya aman digunakan buat yang kulit sensitif karena emang ini tuh pH-nya disesuaikan sama pH kulit. Nah, yang berkisar 5-6 kalau nggak salah ya, ini tuh aku baca-baca. Nah, jadi emang aman buat kulit sensitif. Jadi emang bener-bener nggak terlalu mengiritasi kulit, nggak bikin kering gitu. Nah, nggak bikin kering juga karena ini ada tambahan ceramide sama hyaluronic yang udah pasti kalian tahu itu bagus banget buat ngelembapin. Lalu karena dia retinolnya itu encapsulated, jadi dia itu terlindungi si retinolnya. Jadi pertama lebih stabil, terus tertarget, terus ketiga dia lebih terlindungi dari polusi, terus dari sinar UV, karena kan ini retinol nggak bagus. Kenapa botolnya gelap-gelap rata-rata? Karena retinol tuh biar nggak kena matahari, biar nggak rusak si kandungannya, biar nggak ngoksidasi juga. Makanya si something ini pakai encapsulated gentinol 200. Terus ada satu kandungan lagi, namanya itu aku baca ya karena aku nggak hafal, itu tuh namanya terephthalidin dicamphorsulfanic acid. Nah, itu gunanya buat ngelindungi kulit kita selama 24 jam dari sinar UVA sama UVB. Yang kalian tahu, aku ingat-ingat yang harus aku kasih tahu, UVA itu kalian pasti tahu lah, sinar UVA itu selama 24 jam nembus ke bumi. Nah, 24 jam nembus ke bumi, bisa lewat kaca, tembok, dan segala macam. Makanya kalau kalian pakai di malam hari bisa ngelindungin kulit kalian 24 jam terhadap UVA sama UVB. Tapi tetap jangan lupa pakai sunscreen karena ini tetap ketiga ini bahan aktif. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen nanya si harganya, ini itu untuk yang 20 ml itu 155 untuk di official store-nya. Tapi mungkin karena ini semua retinol dan lagi hits, agak susah nyarinya. Terus di official store-nya kalian bisa nyari mungkin di merchant lain mungkin, tapi harganya juga biasanya di atas itu, tapi nggak terlalu jauh kok. Untuk teksturnya sendiri, ini tuh warna kuning gitu nih. Terus sama kayak yang lain nih, lebih encer kayak air tapi agak kental gitu, agak kayak essence toner gitu kalau kalian pernah pakai. Nah, terus saat diaplikasiin juga iya bener-bener ringan gitu, kayak ya udah gitu nih, udah nyerap gitu, kayak tuh di tap-tap dikit nyerap gitu kan. Makanya sejauh ini yang aku suka karena emang hasilnya itu lebih kelihatan. Kalau ini tuh aku ngerasa kayak 2 minggu tuh udah ada hasil kalau dari si retinol ini. Kalau misal dari si Avoskin ini itu aku kayak udah mau habis, tapi
gimana ya aku ngejelasinnya. Hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya emang bener yang aku cari ini buat bukan ngilangin, memudarkan noda jerawat, bekas-bekas jerawat aku kan masih ada. Lalu emang buat aku mikirnya kayak skincare itu kan investasi nih. Aku siapa tahu mikir kayak even aku belum 25, mulai kan biasanya 25 itu penurunan produksi kolagen tuh di kulit kita, makanya aku pakai ini biar nanti 25 kulit aku udah nggak banyak problem gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu. Makanya kalian kalau yang mau nyoba boleh disesuaikan sama kebutuhan kulit kalian. Kalau misalnya kalian yang baru mau nyoba retinol dan kalian belum sering nyoba active ingredients, Avoskin jawabannya. Kalau misalnya kalian udah pernah nyoba active ingredients, sudah sering kebiasa sama active ingredients dan kalian pengen nyoba retinol dan kalian pengen hasil yang tertarget, kalian boleh nyoba something. Ini menurut aku recommended banget, tapi disesuaikan lagi. Kalau misalnya kalian nyari yang affordable banget, kalian bisa nyoba dari Airtos. Nah, sedikit kalau misalnya ada yang mau kalian, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, bisa nanya di description box. Dan satu lagi, kan banyak isu nih kalau nanti habis ini tuh aku mau bahas tentang acid. Nah, kalian tau acid kan, direct acid, kayak AHA, PHA dan sebagainya. Intinya exfoliator yang katanya emang nggak bisa digabung sama bahan aktif lainnya kayak vitamin C atau retinol gitu. Nah, nanti aku akan bahas itu. Jangan lupa buat ditonton ya nanti habis video ini tayang. Kalau misalnya kalian suka sama video aku ini, kalau video aku ini membantu kalian boleh like, share ke teman-teman kalian, terus subscribe channel aku. Bye bye, see you on my next video. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa like sama share dan sekali juga subscribe.